Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambilkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-12 rasul itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, Allah yang sudah menebus, menyelamatkan kami dari maut. Dan hari ini Tuhan, di hari Minggu, di hari Sabat, ketika kami beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami ingin merenungkan firman Tuhan, bagaimana kisah para rasul ketika Tuhan telah naik ke surga dan kuasa-Mu Kau nyatakan atas dia dan atas mereka, dan kiranya apa yang kami pahami saat pagi hari ini Tuhan akan menjadikan kami mengerti bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu itu juga tercurah atas kami sebagai umat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Kasih Allah memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama atau pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 26. Hari Kamis kemarin kita merayakan atau memperingati kenaikan Kristus ke surga, dan kita akan belajar bagaimana kisah para rasul pada waktu itu ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan dan mereka melakukan pekerjaan yang lebih lagi, terlebih adalah pekerjaan pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita semuanya memikirkan bahwa
kita sudah hampir 3 bulan di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sering orang mengatakan bahwa ini menjadi bagian dari the new normal life. Karena apa? Karena kita harus membiasakan untuk cuci tangan, pakai masker ketika kita berpergian. Kita harus menjauhi kerumunan, jaga jarak. Dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid pada waktu itu juga berkumpul di suatu rumah di Yerusalem. Ketika mereka bersama-sama menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ketika Tuhan akan naik ke surga dan Tuhan menjanjikan kuasa atas mereka. Nah, mereka bersama selalu bersatu dan berdoa. Dan pada saat itu Petrus menyampaikan untuk mencari pengganti Yudas Iskariot yang telah berkhianat dan akhirnya mati dengan tidak wajar. Saya akan bacakan ulang dalam ayat yang ke-15 sampai 17 demikian. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ya, jadi pada waktu itu Petrus berdiri dan menyampaikan supaya penggenapan dari 12 rasul ini segera dilakukan secara khusus, karena pada waktu itu bilangan rasul itu masih 11 dan kemudian ini akan digenapi menjadi 12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu murid mulai menyatukan hati dan meminta kepada yang hadir pada waktu itu kurang lebih 120 orang untuk mendengarkan apa yang dikatakan Petrus perihal penggenapan bilangan rasul yang ditinggalkan oleh Yudas. Penggenapan jumlah ini sesuai firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur dan juga dikutip di dalam ayat yang ke-20 demikian, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, kalau saat ini saya memberikan tema penggenapan jumlah rasul Tuhan, maka mereka yang pertama melakukan atau yang pertama mereka lakukan, penggenapan jumlah rasul yang mereka lakukan dengan yang pertama, mengusulkan 2 orang lalu berdoa. Nah, di dalam ayat 23 dan 25 ini dinyatakan dengan jelas bagaimana ketika para rasul mengusulkan 2 orang. Kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-23 sampai 25, di sini dikatakan, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi ada 2 orang yang mereka usulkan untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Kemudian yang mereka lakukan adalah berdoa. Mereka semua berdoa dan berkata kepada Tuhan untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Siapa yang Tuhan pilih dari kedua orang yang sudah mereka usulkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh para rasul ketika mereka menunggu datangnya Roh Kudus, konteks pada waktu itu, kemudian mereka melakukan penggenapan bilangan rasul menjadi 12. Mereka memilih 2 orang yang tepat, yaitu Barsabas dan juga Matias atau Justus di situ dikatakan.
Oleh karena memang ini juga dikatakan dalam kitab Mazmur supaya ini menjadi genap, artinya bahwa penggenapan jumlah rasul ini dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, dan kemudian mereka mengusulkan 2 orang, dan 2 orang ini dihadapkan sekitar 120 orang, dan mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan supaya apa? Supaya mereka mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Penggenapan jumlah rasul mereka lakukan dengan mengusulkan 2 orang dan lalu berdoa. Kemudian yang kedua, menentukan dengan syarat. Nah, ada syarat yang perlu dipenuhi ketika orang itu menjadi calon atau menjadi orang yang akan menggenapi dari bilangan rasul itu. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini satu hal yang menurut saya menarik. Karena apa? Karena kalau kita bersama-sama pelajari di dalam Alkitab ini, Matias yang akhirnya terpilih ini muncul pertama kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi yang cukup menarik yang perlu kita renungkan adalah ketika pasal 1 ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, artinya bahwa ini memberikan petunjuk bahwa 2 orang ini adalah orang yang ternyata selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam masa pelayanan dia. Saya teringat satu buku yang cukup lama ini tentang gereja. Buku Eusebius yang berbicara tentang gereja, dan di bagian buku itu berbicara tentang Matias itu menjadi bagian dari 70 murid yang diutus. Jadi kalau kita membaca dari ayat yang ke-21 ini jelas bahwa Matias dan kedua orang yang pada waktu itu mereka mendapatkan syarat secara khusus yang harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jelas bahwa kedua orang ini memiliki syarat itu sehingga mereka kemudian didoakan. Dan kalau kita selanjutnya membaca ayat yang ke-25, Matias yang terpilih sebagai penggenapan rasul. Rasul itu menjadi 12 dan Matias ini penggenapannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul ini, betapa pelayanan para rasul termasuk Matias ini luar biasa. Dan juga kalau kita membaca salah satu buku dari buku Jeffrey Green, dikatakan bahwa Matias juga menjadi martir ketika dia melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan berkat firman Tuhan secara khusus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Penggenapan 12 rasul ketika para rasul menunggu turunnya Roh Kudus dalam konteks pada waktu itu. Mereka menggenapi 12 rasul karena rasul tinggal 11 oleh karena Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus dan kemudian mati seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita punya kewajiban juga untuk meneruskan pekabaran Injil ini, meneruskan makna kasih Kristus kepada sesama, dan
juga berdoa bagi bangsa dan negara untuk segera lepas dari pandemi ini. Saya mengajak kepada Bapak Ibu terus berdoa, tidak harus hari Minggu, tetapi setiap hari kita berdoa supaya kita semua mendapatkan berkat-berkat-Nya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, karena berkat Tuhan yang begitu amat limpah, sehingga itu kami rasakan hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya berkat-Mu Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun. Oleh karena itu Tuhan, berkati seluruh jemaat GITJ Juruwangi di dalam setiap pergumulannya. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami telah mendapatkan berkat firman Tuhan, dan kami yakin percaya berkat firman Tuhan ini akan menjadikan kami lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.